Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavianingsih Tasoid. Saya mahasiswi KKN Tarutung semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran berikut ini adalah untuk memenuhi tuntutan tugas mata kuliah Teologi Alkitabiah yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Selamat menyaksikan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hubungan teologi biblika dengan ketiga disiplin ilmu lainnya, mulai dari bagaimana hubungan teologi biblika dengan teologi historis, dengan teologi sistematika, dan dengan teologi eksegesis. Sekarang kita akan membahas bagaimana hubungan teologi biblika dengan teologi homiletika. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai bagaimana hubungannya teologi biblika dengan teologi homiletika ini, yang pertama yang harus kita bahas adalah apa itu homiletika. Maka pada poin pertama kita membahas pengertian homiletika. Apa sih homiletika itu? Yang pertama, homiletika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata homilia, yang artinya suatu percakapan atau ceramah. Kemudian, kata Rotlisberger, kata homilia ini bisa dihubungkan dengan kata tekne. Berger menghubungkan kata homilia dengan kata tekne dan membuat artinya sebagai ilmu dalam suatu percakapan. Berger juga mengartikan bahwa di dalam hubungannya kata homilia dan kata tekne ini memiliki arti dalam kata sifat, yaitu pergaulan dan ramah tamah. Maka secara sederhana kita bisa mengambil pengertian homiletika adalah ilmu yang mempelajari etika-etika dalam suatu percakapan yang biasa kita lakukan dalam persekutuan-persekutuan dengan ramah tamah dan pergaulan kita sehari-hari. Maka sekarang yang mau kita tahu adalah percakapan yang mau dipelajari dalam homiletika ini adalah percakapan dari Tuhan kepada manusia yang telah dituangkan di dalam Alkitab. Maka bisa kita sederhanakan lagi bahasanya, homiletika ini ilmu yang mempelajari bagaimana kita menyampaikan hasil galian yang ada di dalam Alkitab ini. Kita keluarkan isi dari dalam Alkitab lewat teologi eksegese, kemudian disampaikan kepada orang banyak melalui teologi homiletika. Demikian pengertian homiletika. Kemudian yang akan kita bahas yang kedua adalah apa rupanya hubungannya ini teologi biblika dengan teologi homiletika.
Yuk kita lihat. Tadi kata kuncinya sudah kita dapat, yaitu Alkitab. Homiletika ini menyampaikan apa yang sudah kita gali dari dalam Alkitab lewat teologi eksegese. Kemudian kalau teologi biblika ini biblika, kita kembali lagi ke pelajaran pertama, biblika atau Alkitabiah. Maka kata kunci antara teologi biblika dan teologi homiletika adalah Alkitab. Alkitab inilah jantung dari teologi homiletika. Maka apa rupanya lagi hubungannya? Selain karena memang sama-sama mempelajari Alkitab, sama-sama mengeluarkan isi dari dalam Alkitab. Di dalam teologi biblika dan teologi homiletika, kalau kita hanya menggalinya saja, mempelajari teks-teks Alkitab atau teks-teks Bible itu tanpa kita sampaikan kepada orang-orang banyak, seperti kata pendeta Nicky Gamble yang mengatakan bahwa setiap orang tanpa penginjilan adalah mati. Begitulah hubungannya. Kalau kita hanya menggali saja, mempelajari sendiri, tanpa kita sampaikan kepada orang banyak, lalu apa gunanya kita gali itu kalau hanya untuk diri sendiri? Maka nampak jelas hubungannya di sini. Yang pertama adalah bersumber dari dalam Alkitab. Maka yang kedua, teologi biblika mempelajari tentang keseluruhan teks Alkitab, dan teologi homiletika inilah yang bertugas untuk menyampaikannya. Menyampaikannya kepada orang banyak. Ilmu ini tadi membahas bagaimana etika, bagaimana cara-cara dalam penyampaian isi Alkitab kepada orang banyak. Di sini ada kata ramah tamah, tadi kata Rotlisberger. Ramah tamah yang dimaksud adalah bagaimana kita membangun chemistry yang baik dengan para pendengar kita nanti. Di luar dari konteks homiletika, baik itu khotbah yang tekstual, yang topikal, yang ekspositori, yang biografi, di dalam homiletika yang menjadi kata kunci adalah penyampaian pesan Allah dari dalam Alkitab. Maka seorang pengkhotbah yang baik harus benar-benar menyampaikan pesan Allah dari dalam Alkitab ini dengan bantuan disiplin ilmu lainnya. Maka hubungan antara teologi biblika dengan teologi homiletika ini tidak terlepas dari hubungannya dengan teologi historikal, dengan teologi sistematika, dengan teologi eksegese. Itu tidak boleh terlepas, karena di dalam penyampaian pesan Allah ini tadi, semua teks Alkitab harus digali, mulai dari bagaimana konteksnya terdahulu. Kalau sudah terjadinya dahulu, tidak bisa mentah-mentah kita tarik begitu saja dalam konteks masa kini. Maka harus ada hubungannya mempelajarinya dengan teologi historis. Kemudian bagaimana Alkitab itu digali dengan baik dalam teologi eksegese, mulai dari perperikop dengan mantap sampai kepada persiapan untuk penyampaiannya kepada orang banyak. Maka teologi homiletika ini sangat bergantung juga dengan teologi yang lain, disiplin ilmu yang lain seperti historis, eksegese, dan sistematika. Biar yang disampaikan ini benar-benar pure untuk menyampaikan pesan Allah dari dalam Alkitab, bukan sekedar motivasi. Karena di dalam menjadi seorang pengkhotbah,
itu harus hidupnya berkenan kepada Allah, harus mengerti bagaimana nasihat yang akan disampaikannya. Dalam menyampaikan pesan Allah ini harus dipersiapkan dengan baik-baik. Karena salah kita menyampaikan pesan Allah itu akan salah hal-hal yang ditangkap orang. Semakin banyak bermunculan doktrin-doktrin yang salah, yang tidak benar, yang tidak alkitabiah karena penyampaian kita. Maka tidak semua orang yang pintar menggali teks Alkitab itu pintar menyampaikan apa yang sudah mereka gali kepada orang banyak. Maka teologi homiletika mengajarkan bagaimana cara yang tepat, bagaimana etika yang baik dalam kita menyampaikan pesan Allah dari dalam Alkitab tersebut. Masuk kita kepada poin yang ketiga. Tadi sudah sedikit saya singgung mengenai homiletika ini, yang menjadi pengkhotbah harus hidupnya berkenan kepada Allah, harus benar-benar mempersiapkan dirinya mulai dari memahami natsnya sampai kepada penyampaiannya. Maka yang menjadi kriteria pengkhotbah yang baik ada beberapa. Yang pertama yang harus kita lihat adalah harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, nanti saya akan menjelaskan satu-satu. Yang kedua, kehidupannya yang ketiga, harus memiliki kemampuan menggali. Dan yang keempat, harus memiliki kemampuan menyampaikan. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari yang pertama. Yang pertama ini harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Seorang yang mau menyampaikan pesan Allah harus punya hubungan yang baik dengan Allahnya sendiri. Bagaimana dia mau menyampaikan pesan itu kalau dia tidak pernah berkomunikasi dengan Allah itu sendiri? Mana mungkin bisa. Kemudian yang kedua, kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat, hubungan yang baik dengan Tuhan ini akan berbanding lurus dengan ini, yang kedua. Kalau kita punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka kehidupan kita ini pasti sesuai seiring dengan jalannya Tuhan. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan menggali. Seperti yang tadi saya katakan, homiletika bukan hanya menyampaikan. Bagaimana orang bisa menyampaikan kalau dia tidak memahami? Maka di dalam penyampaian seorang pengkhotbah mengenai pesan Allah harus duluan pengkhotbahnya memahami bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya pesan Tuhan itu, yang mau kusampaikan itu apa, gitu. Yang keempat, yang terakhir harus memiliki kemampuan menyampaikan. Tadi sudah saya singgung, tidak semua pengkhotbah, tidak semua orang bisa menyampaikan pesan Alkitab walaupun dia bisa menggali. Maka esensinya adalah ada kerjasama antara si penggali dan si penyampai.
Jadi, kalau di dalam homiletika seorang pengkhotbah tidak bisa menyampaikan, maka bisa dijamin apa yang sudah digali dengan baik, yang digali dengan matang itu tidak tersampaikan. Walaupun maknanya dapat, maknanya pas, tapi kalau tidak pas menyampaikannya, tidak ada chemistry yang baik, caranya, etikanya tidak dapat, bisa dipastikan pesan yang mau disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Bukan hanya pengkhotbah yang punya kriteria, tapi pendengarnya juga. Nih yang harus kita lihat. Nih, pendengar. Siapa rupanya pendengar? Yang harus ini kita pengkhotbah dituntut punya ini semua. Siapa rupanya yang mau mendengar kita berkhotbah itu? Siapa rupanya yang mau mendengar kita menyampaikan pesan Allah itu? Manusia rupanya. Tentu yang pertama dan yang utama yang akan menjadi pendengar kita adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang punya amanat ini, Tuhan ini loh yang menjadi pendengar pertama. Ini benarnya yang dikatakan si ini. Kayaknya nggak gitu tadi yang aku bilang sama dia. Kok jadi lain yang dibilang dia ke orang lain? Ke pendengarnya ini loh kok lain. Maka semakin harus dipenuhilah kriteria ini, biar Tuhan yang punya pesan ini, yang menyampaikan pesan kepada pengkhotbah itu, ngerasa bahwa pesannya itu memang itu gitu. Terus pendengar yang kedua adalah pasti jemaat. Kadang pengkhotbah di sini sisi salahnya, karena pengkhotbah akan mengutamakan citra dirinya di depan jemaat daripada di depan Tuhan. Jemaat akan cenderung, oh nggak bisa lah aku kayak gini, nanti jemaatku jadi nggak suka sama aku kalau aku sampaikan gini. No, pesan Allah harus disampaikan kepada manusia, tapi yang menjadi goal utama para pengkhotbah adalah Tuhan, bukan jemaat. Maka kalau kata Alkitab, firman Tuhan itu menelanjangi kita. Kita bakalan tersinggung, ditertampar gara-gara firman Tuhan, dan itu bukan salah pengkhotbah, asal pengkhotbahnya tidak dengan sengaja mengatakan itu. Artinya memang nggak menyindir-nyindir jemaat pengkhotbahnya itu. Memang kata firman Tuhan itulah begitu. Bukannya sengaja dari mimbar pengkhotbahnya bilang, oh si ini memang kayak gini. Bukan. Firman Tuhan akan membuat manusia yang kepenuhan dengan roh akan sadar bahwa dirinya memang salah. Maka di dalam berkhotbah yang harus jadi goal utama kita merasa puas adalah Tuhan dan bukan jemaat kita itu. Maka jelas sudah hubungan teologi biblika dengan teologi homiletika. Yang pertama, dengan sederhana pengertian homiletika ini adalah bagaimana cara menyampaikan pesan Allah di dalam Alkitab. Hubungannya antara teologi biblika dan teologi homiletika, jantungnya homiletika adalah Alkitab. Maka di dalam teologi biblika mempelajari tentang Alkitab, di dalam homiletika bagaimana mengeluarkan, menyampaikan apa yang sudah dipelajari dari dalam teologi biblika yang dibantu dengan teologi eksegese dan teologi sistematika, juga teologi historikal. Di dalam menyampaikan itu etikanya ada, tapi ini yang menjadi poin utama. Kriteria pengkhotbah harus memiliki 4 kriteria ini. Dan jangan lupa ketika menyampaikan pesan Allah itu yang menjadi pendengar utama kita adalah Tuhan, bukan jemaat. Rasa kepuasan Tuhan yang harus kita dapatkan, bukan kepuasan jemaat. Maka selesailah sudah pembelajaran kita hari ini mengenai hubungan teologi biblika dan teologi homiletika. Sekali lagi, tanpa Alkitab homiletika tidak ada artinya. Maka mari benar-benar kita menggali teks di dalam Alkitab, juga kita sampaikan kepada orang lain, biar apa yang kita pelajari itu, apa yang kita pahami itu juga dipahami orang lain. Etikanya harus baik, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan berjalan lurus kehidupan kita ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kita bisa menyampaikan pesan-pesan Allah yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Demikian pembelajaran kali ini mengenai hubungan teologi biblika dan teologi homiletika. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Kiranya video berikut dapat berkenan kepada Tuhan dan dapat
kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, semakin kita paham, semakin kita mengerti untuk proses pendidikan kita selanjutnya. Demikian, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.